Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Calisa Mahbuba dengan NIM 2302015994 akan melanjutkan ke modul ketiga, yaitu modul penjualan. Langsung saja, yang pertama itu tanggal 5 Januari itu perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak. Ini itu di sini seharusnya itu ada fitur Smart Link Text dan di sini ada fitur penomoran faktur pajak. Tapi karena accurate-nya punya saya tidak premium, jadi di sini tidak ada fitur itu. Jadi kita lewatkan langsung ke tanggal 6 Januari 2023. 6 Januari 2023 itu perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Sumber Rezeki dengan rincian harga sebagai berikut. Jadi ini caranya itu ke penjualan, lalu ke penawaran penjualan. Terus kita isi di pesannya oleh CV Sumber Rezeki pada tanggal 6 Januari 2023. Oke, karena ini transaksi pertama, jadi kita barangnya itu masih manual dari sini. Jadi kita barangnya cari sendiri. Barang itu kursi bar. Kursi bar itu kita ganti 10 pieces dengan harga 170. Udah, lanjut. Kursi kerja, kuantitinya itu 20, harga 275. Benar, lanjut. Terus kursi santai, kuantitinya 20 juga, harganya 210. Oke, lanjut. Lalu kita ke info lainnya. Alamatnya itu alamat CV Sumber Rezeki. Karena kita nggak tahu, kita tulis kayak gini aja. Keterangannya kita dari soal aja, kita copy, di paste. Oke, kalau sudah, ini biaya lainannya nggak ada ya, jadi bisa kita langsung simpan saja. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 7 Januari, perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Sumber Rezeki dengan nomor PO 0074 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 6 Januari. Nah, di sini kita masuk ke penjualan, lalu kita ke pesanan penjualan. Lalu kita isi ini CV Sumber Rezeki. CV Sumber Rezeki ya. Tanggalnya tanggal 7 Januari 2023. Lalu karena ini melakukan pesanan kan, jadi kita fitur ambil yang penawaran yang tadi kita udah di tanggal sebelumnya. Nah, karena kita anggap dia memesan semuanya, jadi kita centang semua, kita langsung lanjut. Lalu kita ke info lainnya. Nomor PO-nya kita isi 0074 ke alamat CV Sumber Rezeki. Terus ini kita ganti. Ya. Terus tanggal pengirimannya kita anggap sama ya, tanggal 7 juga. 23. Pengirimannya nggak ada ya keterangannya menggunakan apa. Lalu di sini biaya lainnya juga nggak ada. Di sini ada keterangan atas pesanan ini, CV Sumber Rezeki memberikan uang muka sebesar 5 juta. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri. Jadi kita bisa langsung proses ke uang muka.
Nah, di sini kita ganti dulu tanggalnya ya. Tanggal 7 Januari 2023. Lalu di sini kan uang mukanya 5 juta, jadi ini kita ganti 5 juta. Total termasuk pajak centang udah, oke. Terus kita ke info lainnya. Nah, ini keterangannya kita ganti pakai yang uang muka. Yang ini suku sumber rezeki memberikan uang muka. Centang itu. Oke, kalau sudah bisa kita langsung simpan. Oke, selanjutnya itu transaksi tanggal 8 Januari 2023. Perusahaan mengirimkan barang pada CV Sumber Rezeki atas pesanan penjualan pada tanggal 7 Januari 2023. Barang dikeluarkan dari gudang depan, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Nah, di sini perusahaan mengirimkan barang, jadi kita ke penjualan, terus pengiriman pesanan, lalu ini dikirim ke CV Sumber Rezeki pada tanggal 8 Januari 2023. Januari 2023, pengirimannya menggunakan mobil box. Nah, kita ambil dari pesanan ya. Pesanan tadi tanggal 7. Lanjut. Nah, di sini ada keterangan dikeluarkan dari gudang depan. Karena semua dari gudang depan, kita langsung dari fitur sini aja ya. Jadi biar langsung semuanya keganti. Gudang depan. Oke, lanjut. Info lainnya kita ganti keterangannya. Oke, kalau sudah bisa kita simpan untuk transaksi tanggal 8 Januari. Selanjutnya ke transaksi tanggal 9 Januari. Perusahaan melakukan penagihan kepada CV Sumber Rezeki atas pengiriman pesanan pada tanggal 8 Januari 2023. Nah, di sini itu kita ini ya ke fitur penjualan. Terus kita ke faktur penjualan, kita buat invoice-nya. Pelanggannya kita taruh CV Sumber Rezeki, terus tanggalnya berapa? Tanggal 9 Januari 2023. Lalu kita pakai proses ambil yang pengiriman, karena kan keterangannya tuh atas pengiriman, jadi kita yang ambil yang pengiriman. Cari yang tanggal 8, lanjut. Di situ kita ke info lainnya. Info lainnya kita ganti. Kita ganti keterangannya. Nah, sini biaya lainnya nggak ada, uang mukanya udah 5 juta. Ini kita kosongin. Berarti kalau sudah bisa kita langsung simpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 10 Januari 2023, penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut. Nah, di sini ini ada penjualan secara tunai. Jadi kita ke penjualan, kita bikin faktur penjualannya ya. Faktur penjualan.
Lalu pelanggannya kita ke pelanggan umum. Untuk tanggalnya tanggal 10 ya. Oke, tanggal 10. Tanggalnya tanggal 10 2023. Oke, ini Januari dulu. Jadi ini karena transaksi pertama kan, jadi manual ya dari sini. Ini meja kerja, meja kerja kuantitinya 15. Tapi ini yang bisa dijual hanya 10 nih di gudang belakang. Kita coba lihat stok di gudang depan. Nah, karena memenuhi nih gudang depan lebih banyak, jadi kita jualnya di gudang depan. Terus abis itu harganya udah bener 450. Kita lanjut. Info lainnya, karena ini pembayaran tunai jadi kita COD. Nomor PO nya nggak ada ya. Alamatnya alamat pelanggan umum. Keterangannya kita salin aja. Untuk tanggal pengirimannya kita samain aja tanggal 10 Januari. Terus di sini ada keterangan atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 100.000. Jadi kita biaya lainnya ini di sini angkut, cari aja angkut. Nah, ini 100.000 ya. 100.000. Oke, lanjut. Kalau udah, kita bisa langsung ke proses pembayaran. Proses pembayaran ini banknya pakai Bank Mandiri. Tanggalnya jangan lupa tanggal 10 Januari 2023. Ini kita refresh. Udah langsung ada. Terus ini menggunakan transfer bank ya, transfer bank. Nah, keterangannya tulis kalau sudah, berarti kalau sudah di refresh, berarti kalau sudah berarti kita bisa simpan transaksi tanggal 10 Januari. Selanjutnya, transaksi untuk tanggal 11 Januari itu perusahaan menerima penjualan dari CV berkah utama dengan detail barang sebagai berikut. Atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri, kemudian baru akan dikirim pada tanggal 12 Januari. Karena ini menerima penjualan dulu kan, baru barangnya akan dikirim, jadi kita harus mengaktifkan fitur untuk faktur di muka. Caranya itu ke pengaturan, lalu preferensi, lanjut ke fitur penjualan. Nah, yang ini kita centang faktur di mukanya, kita aktifkan. Kalau sudah, kita simpan. Lanjut untuk penjualannya, kita ke faktur penjualan. Nah, pelanggannya ini kan CV berkah utama.
Tanggalnya jangan lupa diganti, yaitu 11 Januari 2023. Lalu ini kita manual kan, karena baru pertama kali CCV berkah utama ini, yaitu meja bundar. Sebelum itu kita aktifkan dulu di info lainnya, kita aktifkan dulu nih faktur di mukanya. Nah, kalau sudah baru kita rincikan meja bundar 10 kan. Nah, lalu kita lanjut habis itu lagi meja persegi. Meja perseginya juga 10. Kita lanjut. Kalau udah ke info lainnya, alamatnya alamat CV Berkah Utama. Keterangannya kita ini aja, kita copy paste. Lalu untuk tanggal pengirimannya ini kan akan dikirim pada tanggal 12, jadi kita tanggal pengiriman tanggal 12 1/1/2023. Kalau sudah biaya lainnya nggak ada, langsung kita ke proses pembayarannya. Nah, ke proses pembayaran ini menggunakan Bank Mandiri. Tanggal jangan lupa 11 Januari 2023. Lalu nilai pembayaran kita refresh aja. Kalau udah, kita ke info lainnya yang ininya transfer bank. Lalu keterangannya nih. Oke, kalau sudah bisa kita langsung simpan untuk transaksi tanggal 11. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 12, perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 11. Jadi yang tadi udah dipesan kita kirimkan. Berarti kita ke penjualan, pengiriman pesanan, lalu kita kirim ke CV Berkah Utama ya. CV Berkah Utama. Tanggalnya tanggal 12/1/2023. Pengirimannya dengan mobil box. Lalu kita pakai ambil pesanan. Lalu bukan karena yang tadi faktur muka ya, faktur di muka. Lalu kita lanjut, ini kita pakai gudang depan ya, jadi kita taruh gudang depan semua. Oke, udah. Setelah ke info lainnya kita ganti yang keterangan. Keterangannya yang tanggal 12. Nah, kalau sudah kita simpan. Oke, selanjutnya ada transaksi tanggal 13 Januari 2023. Perusahaan menerima retur dari CV Sumber Rezeki atas faktur tanggal 9 Januari 2023. Barang yang diretur adalah kursi bar sebanyak 1 pieces karena barang cacat.
Oke, ini kita retur berarti penjualan, terus yang retur penjualan, lalu pelanggannya TV Sumber Rezeki, tanggalnya tanggal 13 Januari 2023. Lalu ini retur dari yang tanggal 9 Januari ini. Oke, lalu kita pakai fitur ambil. Nah, yang di retur ini kan kursi bar ya, kursi bar. Berarti yang ini kita uncentang. Lanjut. Nah, kursi barnya ini kita ganti kuantitinya, yang karena yang di retur 1 jadi cuma 1. Habis itu dari gudang depan udah. Oke, kita lanjut. Info lainnya, ini barang dikembalikan ya, karena kan dimasukkan ke gudang depan, jadi dikembalikan. Dari alamatnya, alamat CV Sumber Rezeki. Keterangannya ini kita selanjutnya tanggal fakturnya samain tanggal 13, kita ganti 1/2023. Oke, terus biaya lainnya nggak ada. Kalau sudah, kita simpan. Selanjutnya di tanggal 13 juga ada perusahaan menerima pelunasan dari CV berkah utama atas invoice nomor 9786. Jadi kita ke penjualan, terus penerimaan penjualan. Ini kita dari CV berkah utama. Banknya Mandiri, tanggal jangan lupa diganti, tanggal 13 Januari 2023. Lalu kita ambil, nah ini ya 978. Lanjut, nih kita lalu metode bayarnya itu metode bayarnya giro ya, nomor dengan nomor CB. CB 89 ini 90. Dan tanggal cairnya itu 30 Januari 2023. Soalnya ini kan giro ya, itu keterangannya di sini ini semuanya. Oke, kalau sudah kita simpan. Selanjutnya ke transaksi tanggal 15, yaitu untuk meningkatkan penjualan, perusahaan mempekerjakan salesman yaitu Bapak Andi dengan komisi penjualan sebesar 3% untuk nilai penjualan antara 300 sampai dengan 1 miliar. Nah, ini kita harus isi dulu data si Bapak Andinya di perusahaan, lalu ke karyawan ya, yang karyawan. Lalu ini kita isi Bapak ininya Andi. Posisi jabatannya itu salesman. Lalu
Dia tanggal masuknya itu tanggal 15 Januari 2023. Lalu ini penjual, ini kita centang ya, kita centang. Terus nggak ada lagi kan data-datanya. Kalau udah nggak ada, bisa kita langsung simpan. Lalu untuk komisi penjualannya itu kita bisa ke penjualan, terus mana komisi penjualan. Lalu ini komisi berlakunya, karena di sini nggak ada keterangannya, jadi kita taruh aja selamanya. Nama perhitungan komisinya komisi salesman aja ya. Komisi salesman berlaku ke tenaga penjual, itu kita semuanya ya. Kita tertentu aja karena kan ini cuma Pak Andi ya, baru Pak Andi. Jadi yang ke Pak Andi. Terus ini yang pertama, ini semua barang, semua pemasok. Lalu syarat perhitungannya kan ini sebesar 3% untuk penjualan antara, berarti ini yang nilai penjualan antara 300.000 agak sampai dengan 1 miliar. Tuh agak. Dah. Terus akan mendapat komisi persentasenya kan. Ini persentase 3% dari nilai penjualan. Kalau sudah, bisa kita langsung simpan. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 16 Januari 2023. Bapak Andi berhasil menjual secara tunai kepada si Fiber Utama dengan detail sebagai berikut. Nah, barang dikeluarkan dari gudang depan, kemudian atas penjualan ini mendapatkan diskon faktur sebesar 2%. Oke, berarti kita langsung aja ke penjualan. Lalu kita ke faktur penjualan ya. Pelanggannya ke Fiber Utama tanggal 16 ya. Tanggal 16, abis itu kita masih manual ya, karena ini kan pertama kali, jadi manual. Meja kerja itu 10 ya, meja kerja 10. Terus habis itu dari gudang depan. Nah, ini bisa kita pilih manual nih dari sini, Andi. Itu bisa juga enggak, nanti kita kasih contohnya kalau biar langsung. Meja kerja 10. Lanjut. Meja bundar juga 10. Oke, lanjut. Lalu meja kaca juga 10. Kita lanjut. Nah, kalau mau otomatis biar semuanya tuh di sini bak gudang, ntar gudangnya kita ubah ke depan. Lalu di sini juga ubah tenaga penjual. Nah, ini penjual, terus Andi. Nah, ubah. Kemudian lanjut ke info lainnya. Ini kita RPO-nya nggak ada ya. Berarti kita alamat CV Berkah Utama. Keterangannya ini aja. Lalu tanggal pengirimannya itu tanggal kita jual aja tanggal 16. Lalu di sini kan ada diskon faktur 2%, jadi kita di sini aja kita langsung edit 2%. Kita langsung lanjut. Nah, tadi muncul hasilnya berapa. Kalau sudah, kita langsung ke proses pembayarannya.
ini ya, lama. Pas pembayarannya ya Bank Mandiri udah seluruh pertama, tanggalnya jangan lupa diganti 16 Januari 2023. Ini kita refresh. Situ salah dong, ini dong. Metode bayarnya transfer. Terangannya ini kita ini aja. Nah, lainnya udah metode transfer Bank Mandiri. Kalau sudah, bisa kita simpan untuk tanggal 16 Januari. Oke. Baik, segitu saja untuk modul 3 ini, modul penjualan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.